Kalau saya kepastian Pak, karena tanggal lahir seseorang itu pasti dan itu statusnya juga pasti Pak. Ya. Presiden mendatang yang akan kepilih adalah yang siklusnya sedang bagus gitu Pak. Ya, siklusnya bagus dan kedepannya bagus Pak. Siklus 2024 terutama. Iya, 2024 dan dia punya potensi untuk meneruskan ke powernya Pak. Iya. Meneruskan powernya kalau gitu kan selalu ada masalah Pak. Harus punya power Pak. Harus ada kelihatan di situ, kelihatan Pak. Gitu. Siklus itu 5 tahun Pak. Oh gitu. Setiap siklus itu 5 tahun, bukan 1 bulan, 5 tahun. Gitu. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Kalau kita tahu tanggal, bulan, tahun, sebenarnya kita kan sudah mengetahui Pak. Orang ini naiknya kapan, mau jadi pemimpin kapan Pak. Oh gitu. Oh banyak Pak, anggota-anggota DPR, kamu jadi nanti bisa jadi ketua DPR. Loh masa Pak? Saya ini orang biasa Pak. Sudahlah kamu masuk partai, kamu jadi pemimpin. Ya jadi pemimpin beneran Pak. Bolak-balik ke sini Pak. Okay. Ya. Sebentar lagi kan Pak Jokowi selesai. Kira-kira penerusnya gimana Pak? Pertanyaan ini berat Pak. Semua pemimpin harus ada wakilnya. Oh iya. Kalau dia siklusnya tahun 2024 itu bagus, tapi siklusnya wakilnya nggak bagus Pak, anjlok Pak. Oh. Harus dua-dua siklusnya sama. Siklus apa maksudnya Pak ini? Siklus kehidupan dia Pak. Oh. Siklus kehidupan bisa dibaca Pak. Bisa dibaca? Ya? Bisa dibaca, bisa diprediksi Pak. Oh. Bapak bisa diprediksi Pak. Nanti saya tunjukkan siklusnya. Oh iya Pak. iya. Bisa. Nah itu. Kalau lagi dari semua siklus itu berapa persen yang naik pada hari-hari itu Pak? Iya. Kan waktu itu kan setahun sebelumnya kan ada biarpun dia anjlok Pak, tapi kalau hari-harinya dia berkampanye itu bagus Pak, itu yang muncul Pak. Ya itu menurut perhitungan saya. Oh iya. Nah beberapa pihak kan pengganti Pak Jokowi nanti itu kan sekarang disebut Satrio Piningit ya. Iya Pak. Satrio yang sedang dipingitkan. Betul Pak. Menurut Pak itu bagaimana? Ya tinggal Bapak kirim namanya, saya hitungnya Pak. Siapa yang jadi Satrio Piningit saya nggak bisa sebutkan Pak. Iya, kalau Bapak tahu namanya ini, saya waktu pemilihan, mohon maaf pemilihan waktu itu saya ditunjukkan nama-namanya Pak, 12 nama oleh wartawan Jakarta Pak. Oh, 12 nama Pak. Tanggal lahirnya. Wah, ini wakilnya, ini saya katakan X. Itu yang terjadi. Dan terjadi gitu. Terjadi. Jadi tapi itu prediksi Pak ya, bukan ramalan. Saya menghitung dari statistiknya, bukan wah indra keenam tidak ada di situ. Statistiknya saling menunjang Pak. Kalau satunya naik, satunya turun, ambles toh Pak. Betul ya. Kalau satunya naik, ikut naik. Nah, tapi naiknya itu kan bisa ketahuan. Ini kan prediksi. Kalau dia mengetahui kelemahannya si yang ditanya, dia harus meningkatkan kelemahannya menjadi hal yang positif. Jadi prediksi itu bisa dilakukan setelah ada sekian calon gitu Pak? Iya Pak. Kalau belum ada sekian calon, sulit. Nggak bisa Pak. Nggak bisa, siapa yang mau dicalonin? Iya. Kecuali Bapak sudah punya calon Satrio Piningit saya hitungnya. Iya. Ya paling kan sejumlah tim survei kan sudah ngajukan. Iya Pak, betul Pak, betul. Iya tim survei. Tapi sebenarnya masih desas-desus Pak ya. Iya, bisa Pak. Bisa digambar Pak. Bisa digambar Pak. Makanya saya kalau sering ditanya, saya tidak kenal bupati siapa, siapapun di Bali kan ramai Pak kalau zaman itu. Ya dengan maksud apapun saya tidak ngerti. Pokoknya saya membantu koran. Ya koran mau dipakai apa itu urusanmu, saya tidak ikut-ikut lah. Karena tidak dapat apa-apa saya Pak. Ya itulah. Itu menarik banget Pak, sangat menarik. Ya. Nah, sejumlah pihak malah justru memprediksinya agak unik Pak. Jadi ada yang bilang Satrio Piningit nanti muncul tanpa lewat pemilu, sehingga regulasi yang ada ini nggak dipakai. Iya, bisa juga Pak. Kalau itu perhitungan-perhitungan yang mungkin dari segi yang lain ya Pak ya. Kalau saya kan, kalau kita tahu tanggal, bulan, tahun, sebenarnya kita kan sudah mengetahui Pak. Orang ini naiknya kapan, mau jadi pemimpin kapan Pak. Oh gitu. Oh banyak Pak, anggota-anggota DPR, kamu jadi nanti bisa jadi ketua DPR. Loh masa Pak?
Saya ini orang biasa Pak. Sudahlah kamu masuk partai, kamu jadi pemimpin. Ya jadi pemimpin beneran Pak. Bolak-balik ke sini Pak. Oh gitu ya. Bolak-balik ke sini Pak. Makan tapi maksudnya. Iya. Kerja apa? Iya. Loh iya Pak. Jadi sudahlah Pak, nanti Pak bukan orang politik, ya belajar soal politik dong. Harus belajar, harus masuk, harus bagaimana mengatasi kan begitu. Kalau tanpa belajar, meskipun disodori nggak ngerti apa-apa, ya mana bisa, bener Pak ya? Iya. Harus banyak belajar. Dan tentunya orang yang diprediksi itu tentunya sekarang sudah mulai merasakan untuk belajar Pak. Iya. Bapak. Iya. Gitu, Pak. Dan kalau saya kepastian Pak, karena tanggal lahir seseorang itu pasti dan itu statusnya juga pasti Pak. Ya, tanpa begitu itu adalah sesuatu bidang yang lain yang saya tidak memahami Pak. Tapi yang jelas menurut Pak Arya, jadi presiden mendatang yang akan kepilih adalah yang siklusnya sedang bagus gitu Pak. Ya, siklusnya bagus dan kedepannya bagus Pak. Siklus 2024 terutama. Iya, 2024 dan dia punya potensi untuk meneruskan ke powernya Pak. Iya. Meneruskan powernya, kalau itu kan selalu ada masalah Pak. Harus punya power Pak. Harus ada kelihatan di situ, kelihatan Pak. Siklus itu 5 tahun Pak. Oh gitu. Setiap siklus itu 5 tahun, bukan 1 bulan, 5 tahun. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun Pak. Jadi intinya calon presiden yang kepilih nanti adalah calon presiden yang siklusnya bagus gitu. Siklusnya bagus. Siklus bagus itu berarti kemampuannya lagi top Pak ya. Semuanya bagus. Siklus itu kan termasuk sesuatu energi. Energinya bagus. Kemampuannya bagus ya. Dan tentunya dari berbagai macam sudut kan tentunya perlu juga cara komunikasinya Pak ya. Nah, itu kan penting juga ya. Bagus tapi tidak pernah ngomong, pernah bisa. Ya. Cara melihat siklus yang bagus itu bagaimana Pak? Dihitung Pak. Dihitung dengan hitungan apa Pak? Bisa dijelaskan? Komputer. Oh, bisa ya? Bisa Pak. Nanti saya tunjukkan Pak. Oh. Nah, jadi si tokoh ini siklusnya sudah bagus, ini tidak itu bisa kemudian juga sifat-sifatnya juga menunjang. Sifat-sifat? Iya, menunjang Pak. Menunjang. Biasanya yang bagus itu menunjang Pak. Menunjang. Nah itu kalau itu bicara sangat dalam Pak ya. Iya. Itu menunjang semua Pak. Memberikan dia hasil yang positif. Iya. Memang itu satu yang sangat berkaitan Pak. Tapi kalau di komputer saya nanti saya akan ceritakan Bapak tahu. Oh iya.